Viral, situs portal Islam ingin mengadu domba pihak militer dengan Presiden Jokowi. Ditulis oleh Nafis. Sebelum penulis bahas inti tulisan, penulis akan membahas sekilas tentang struktur tingkat pangkat dalam tubuh TNI AD. Dari atas ke bawah sebagai berikut. Perwira tinggi. Struktur ini adalah yang tertinggi dalam tubuh TNI yang terdiri dari Jenderal Besar, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal, dan Brigadir Jenderal. Perwira menengah. Struktur ini terdiri dari Kolonel, Letnan Kolonel, dan Mayor. Perwira pertama. Dalam struktur ini terdiri dari Kapten, Letnan 1, dan Letnan 2. Bintara tinggi. Struktur ini terdiri dari pembantu Letnan 1 dan pembantu Letnan 2. Bintara. Struktur ini terdiri dari Sersan Mayor, Sersan Kepala, Sersan 1 dan Sersan 2. Tamtama Kepala yang terdiri dari Kepala Kopral, Kopral 1 dan Kopral 2. Tamtama yang terdiri dari Prajurit Kepala, Prajurit 1 dan Prajurit 2. Setelah mengetahui informasi di atas, kita bisa mengetahui jabatan terendah sampai tertinggi dalam struktur TNI AD. Sekarang kita mulai masuk ke dalam inti tulisan. Kemarin siang, penulis dicolek oleh beberapa penulis siwet tentang berita di situs abal-abal berkedok Islam milik orang PKS, portal Islam, bernama Abu Hasan Surhim alias Solihun, seperti yang terlihat berikut ini. Viral, surat terbuka Ruslan Buton ke Jokowi. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Dalam judul dan foto covernya memperlihatkan Ruslan Buton yang mengenakan seragam militer membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk mundur. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Situs abal-abal berkedok Islam tersebut mau membuat framing jahat pihak militer tidak suka dengan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, situs milik orang PKS tersebut ingin mengadu domba antara militer dengan Presiden Jokowi. Jahat banget bukan orang PKS bernama Abu Hasan Surhim alias Solihun yang berada di balik situs PKS Piungan yang berubah menjadi portal Piungan dan sekarang berkedok Islam menjadi situs portal Islam. Mungkin orang awam akan terpengaruh dengan framing jahat situs portal Islam seolah militer tidak suka dengan Presiden Jokowi. Padahal kita juga bingung siapa itu Ruslan Buton yang mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk mundur, atau bila Presiden Jokowi tidak mau mundur maka akan terjadi revolusi. Sebenarnya rakyat itu perlu heran jika ada mantan atau oknum TNI yang tidak suka dengan Presiden Jokowi. Toh waktu Pilpres kemarin banyak yang tidak mendukung Presiden Jokowi. Lalu siapa sebenarnya Ruslan Buton ini yang katanya cinta NKRI ini? Pada September 2019 lalu dia juga membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Jokowi yang katanya tidak tegas menghadapi kelompok Bintang Kejora. Namanya Ruslan Buton, mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir Kapten. Pernyataan terbuka yang ditujukannya untuk pemimpin negara meramalkan jejaring media sosial. Ternyata Ruslan Buton ini adalah mantan TNI dengan pangkat terakhir sebagai Kapten yang masuk dalam kategori perwira pertama di bawah perwira tinggi dan perwira menengah. Dan pada awal tahun 2020, para serdadu yang pernah tergabung dalam Kesatuan TNI berkumpul untuk mendeklarasikan yayasan yang menjadi organisasi para mantan tentara tersebut. Organisasi ini diberi nama Yayasan Serdadu X Trimatra Nusantara. Yayasan ini adalah ide dari mantan-mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Deklarasi ini dilaksanakan di kawasan Cikini, Jakarta, hari Sabtu 25 Januari 2020. Pendeklarasian yayasan tersebut dimulai dengan pembukaan serta pembacaan akta notaris dan dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Ketua Umum Yayasan Serdadu X Trimatra Nusantara, Ruslan Buton.
Acara tersebut juga dihadiri oleh pengurus dan anggota Serdadu Ekstrim Matra dari 3 kesatuan. Juga hadir Maijen Purnawirawan Sunarko dan Sri Bintang Pamungkas dan Wakil Pemprov DKI Jakarta. Ternyata Ruslan Buton ini adalah mantan TNI yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Katanya Yayasan Serdadu Ekstrim Matra Nusantara ini dibentuk dari ide para mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Tetapi kenapa dihadiri Sri Bintang Pamungkas yang merupakan tersangka kasus makar pada tahun 2018 silam? Sri Bintang Pamungkas tersangka kasus makar yang tolak Jokowi. Detiknews.com. Gimana logikanya pendeklarasian Yayasan Serdadu Ekstrim Matra Nusantara yang katanya untuk membela Ibu Pertiwi tapi malah dihadiri oleh tersangka kasus makar? Dan ternyata Ruslan Buton ini adalah salah satu pendukung Said Didu yang merupakan tokoh oposisi terhadap pemerintahan Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Ruslan Buton, Said Didu, bangunkan rakyat untuk bangkit lawan kezaliman. Ruslan Buton, Ketua Umum Yayasan Serdadu Ekstrim Matra Nusantara yang pendeklarasiannya dihadiri oleh Sri Bintang Pamungkas, tersangka kasus makar, pendukung Said Didu, pernah membuat surat gugatan kepada pimpinan negara yang katanya tidak tegas terhadap kelompok Bintang Kejora tahun 2019 lalu. Dan tahun 2020 Ruslan Buton kembali membuat pernyataan terbuka minta Presiden Jokowi mundur, dan bila tidak mundur maka kemungkinan akan revolusi. Maksudnya mau mengancam revolusi jika Presiden Jokowi tidak mau mundur. Lagi pula siapa Ruslan Buton yang merasa hebat lalu meminta Presiden Indonesia yang sah yaitu Presiden Jokowi untuk mundur? Hanya seorang mantan oknum TNI dengan pangkat kapten tapi minta Presiden Jokowi mundur dan mengancam revolusi. Jadi sudah paham apa dan siapa sebenarnya Ruslan Buton, Ketua Umum Yayasan Serdadu Ekstrim Matra Nusantara yang pendeklarasiannya dihadiri oleh Sri Bintang Pamungkas, tersangka kasus makar dan mendukung Said Didu ini. Ruslan Buton itu pernah ditahan dan diperiksa secara intensif di Datasmen Polisi Militer Denpom 16.1 Ternate karena terlibat kuat menganiaya Lagode yang merupakan seorang petani cengkeh yang dihukum karena mencuri singkong parut 5 kg seharga Rp20.000. Pada 24 Oktober 2017 jam 04.30 Lagode dianiaya hingga tewas di pos Satgas Ops Pamrawam. Sekujur tubuh Laude berlumur luka, gigi atas dan bawah dicabuti hingga ompong, kuku di jempol kaki kanan copot, bagian bibir, mata hingga pipi kanannya bengkak. Dan setelah kasus ini dibawa ke pengadilan militer Ambon, Kapten Infanteri Ruslan divonis penjara 1 tahun 10 bulan dan hukuman tambahan dipecat dari TNI AD. 11 oknum TNI yang aniaya petani cengkeh divonis 5 bulan hingga 1 tahun. Dari pengakuan sejumlah saksi termasuk istri Laude dan sejumlah warga yang dihadirkan pada sidang yang berlangsung pada 2 dan 9 Mei 2018, diketahui bahwa penyiksaan terhadap Laude dilakukan secara terencana dan bersama-sama oleh Ruslan Buton dan para anggotanya. Persidangan juga mengungkap para terdakwa sudah menyiapkan alat-alat untuk menyiksa Lagode hingga tewas. Di antaranya berupa tang untuk mencabut gigi dan kuku, selang untuk mencambuk, serta barbel seberat 10 kg untuk dijatuhkan pada kaki Lagode. Kesaksian lain mengungkapkan ada upaya dari para terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawab usai menyiksa Lagode, yaitu dengan menghilangkan barang bukti penyiksaan, termasuk menguburkan pakaian Lagode setelah dinyatakan tewas. Saksi juga mengungkapkan bahwa terdakwa sempat melarang keluarga merekam atau mengambil gambar dari luka-luka Lagode saat hendak memandikan jenazah.
Ternyata ini kelakuan Ruslan Buton yang pernah dihukum 1 tahun 10 bulan dan hukuman tambahan dipecat dari TNI AD dan sekarang dia minta Presiden Jokowi mundur. Silahkan rakyat Indonesia menilainya sendiri. Dan tak lupa penulis juga mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak terpengaruh dengan framing jahat situs milik orang PKS berkedok Islam Portal Islam yang ingin mengadu domba antar militer dengan pemerintah Presiden Jokowi. Wassalam Nafis. Ditulis oleh Nafis, dilansir dari Siu.